Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari movie Kamen Rider yang berjudul Kamen Rider Double and Decade Movie War. Di sini diceritakan kejadian setelah episode 31 di mana Decade dalam Fury Mode menghancurkan semua rider dalam perannya sebagai penghancur dunia. Bersamaan dengan itu, masalah menghadang dengan munculnya Super Soccer. Sementara Decade pun mengorbankan dirinya di tangan Kamen Rider Kivala untuk menebus dosanya sebagai penghancur dunia. Namun dengan kenangan yang dimiliki masing-masing dunia Kamen Rider, Tsukasa pun kembali dan berjuang bersama teman-temannya menghadapi ancaman Super Soccer dengan Neo Organism dan Doras. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Di awal film kita pun diperlihatkan di mana Shotaro sedang bermimpi tentang masternya atau Sokichi Narumi yang sedang memperingatkannya. Di saat yang sama, ia pun lantas terbangun oleh Akiko yang meminta bantuannya untuk mempersiapkan dekorasi Natal. Di saat yang sama, tiba-tiba seorang pelanggan datang untuk meminta bantuan jasa detektif mereka. Di mana ternyata wanita itu adalah seorang artis bernama Mutsuki Asami. Ia pun meminta Shotaro menemukan kakaknya. Padahal sebelumnya diduga kakaknya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan kapal. Namun ternyata beberapa hari yang lalu Asami mengaku tak sengaja melihat kakaknya di suatu tempat, yang kemudian menghilang saat ia berusaha menghampirinya. Terlebih lagi mayat kakaknya belumlah ditemukan sehingga membuatnya semakin yakin bahwa kakaknya masih hidup. Hal itu sontak membuat Shotaro mengingat tentang hal yang sama yang terjadi pada masternya dahulu. Dengan begitu, tim detektif Narumi pun bersedia menerima tugas itu dan langsung melakukan penyelidikan ke berbagai tempat. Berdasarkan informasi dari beberapa orang yang ditemui, akhirnya ditemukan fenomena yang sama tentang beberapa orang mati yang hidup kembali. Di makam kakak Asami, seorang pendeta pun menemui Akiko dan Shotaro yang membenarkan adanya fenomena itu. Di saat yang sama, tiba-tiba Asami kembali menghubungi mereka dan membatalkan penyelidikan kasus kakaknya. Hal itu pun sontak membuat Akiko emosi dan tak terima dengan keputusan sepihak dari Asami. Saat Akiko akan menemui Asami, tak diduga di perjalanan mereka melihat kakak Asami di sebuah bangunan. Tanpa pikir panjang, Shotaro dan Akiko pun mengikutinya hingga akhirnya mereka bertemu dengan Detopan. Sesuai analisis Shotaro, ternyata kasus itu berkaitan dengan Dopan. Lalu pertarungan di antara mereka pun terjadi. Dopan yang menyadari kekuatannya tak sebanding pun lantas menghilang. Namun di saat yang sama, Sokichi yang diduga telah meninggal tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Hal itu pun membuat Akiko dan Shotaro terkejut. Akan tetapi Philip mencoba menyadarkan Shotaro bahwa Sokichi tak mungkin hidup kembali. Di saat yang sama, Sokichi pun henshin dan Shotaro semakin ragu untuk bertarung dengannya. Sehingga mereka berhasil dihajar habis-habisan dan perdebatan di antara mereka pun membuat mereka akhirnya dikalahkan. Tak hanya meniru fisik Sokichi, ternyata Dopan itu juga dapat meniru kepribadian, kemampuan, dan ingatan orang tersebut. Dan kejadian itu pun membuat Shotaro kena mental dan ingin berhenti menjadi detektif dan Kamen Rider. Namun detektif Gino tetap yakin bahwa Shotaro akan kembali menyelesaikan tugas itu sehingga ia pun pergi dengan meninggalkan berkas penelitiannya di hadapan Akiko. Akiko yang ternyata juga yakin dengan hal itu lantas berniat melanjutkan penyelidikan mereka. Dan terungkap ternyata Asami membatalkan kasus itu karena ia telah membuat kesepakatan dengan Detopan yang berjanji akan membawa kembali kakaknya. Dan sebagai gantinya, Asami harus mengikuti semua syarat dari monster itu. Keesokan harinya, Shotaro yang frustasi pergi ke pemakaman Sokichi, dan ternyata ia diikuti oleh Philip. Di sana Philip pun mencoba menyadarkan Shotaro tentang pesan yang disampaikan Sokichi sebelum ia meninggal. Di mana hal itu juga yang menjadi alasan Shotaro dan Philip bekerja sama menjadi Kamen Rider sekaligus detektif untuk menebus dosa mereka pada Sokichi. Karena alasan itu, akhirnya Shotaro kembali tersadar untuk menyelesaikan kasus itu. Di saat yang sama, Akiko pun menghubunginya dan berkata ia tengah mengikuti Asami atas data penyelidikan dari detektif Gino. Walau Asami telah membatalkan kasusnya, namun Akiko merasa ia tetaplah klien mereka yang kasusnya belum selesai.
Karena itulah Akiko merasa mereka tetap harus membantunya. Berdasarkan beberapa petunjuk dari Shotaro, akhirnya Philip berhasil menemukan petunjuk dari perpustakaan Gaia, di mana petunjuk selanjutnya merujuk kepada seorang pendeta. Dan benar saja, di tempat berbeda ternyata Akiko mendapati Asami yang sedang menemui pendeta yang sebelumnya ditemui oleh Shotaro dan dirinya di pemakaman Erika. Akiko yang telah menyadari identitas pendeta itu lantas memperingatkan Asami kalau pendeta itu adalah monster. Walau begitu, Asami tetap yakin pendeta itu akan mempertemukan ia dengan kakaknya yang telah meninggal. Beruntungnya Shotaro dan Philip akhirnya datang sebelum pendeta itu membunuh Akiko dan Asami. Menyadari kelemahan Shotaro, Dead Dopan itu lantas kembali berubah menjadi Sokichi untuk menghadapinya. Namun tak diduga Shotaro kini telah menyadari hal itu, dan pikirannya tak lagi dapat dimanipulasi. Sehingga ia tetap melawan Dopan itu walau dalam wujud Sokichi demi membantu kliennya. Setelah Dopan itu terdesak, terungkap ternyata Gaia memori itu bukanlah Dead Memory, melainkan Dummy Memory, di mana memori itu dapat memanipulasi identitas orang yang memiliki trauma di masa lalunya. Sehingga monster itu dapat berubah-ubah menjadi siapa saja yang ada di ingatan orang itu. Namun saat Double akan menghabisinya, tak diduga ketiga petinggi Dopan muncul sehingga membuat dummy Dopan itu kabur. Tak ingin tinggal diam, mereka pun lantas mengejarnya. Shin pun lalu beralih ke dunia Decade, di mana saat itu Decade yang dianggap sebagai iblis penghancur dunia telah melakukan pertarungannya dengan beberapa rider. Hal itu juga yang membuatnya menjadi musuh bagi semua Kamen Rider. Di tempat berbeda, lagi-lagi Natsumi bermimpi tentang pertarungan Decade. Dan terungkap, ternyata saat ini Tsukasa, Yusuke, dan Kivala telah lama menghilang sehingga Natsumi kembali ke kehidupan normal bersama kakeknya. Untuk itu ia akan membuang semua foto rusak peninggalan Tsukasa. Namun di saat yang sama, tiba-tiba Daiki datang dan meminta mereka segera melupakan Tsukasa. Karena penasaran, Natsumi lantas bertanya, di mana sebenarnya Tsukasa saat ini. Daiki pun lantas menunjuk gambar yang muncul di tirai. Ternyata saat ini Tsukasa sedang melakukan perjalanan waktu ke berbagai dunia untuk membunuh para Kamen Rider. Saat Daiki dan Natsumi sedang membakar foto yang pernah diambil Tsukasa, secara tiba-tiba Aurora Curtain muncul di hadapan mereka. Dan dari sana muncullah Kamen Rider J yang ternyata sedang memburu Tsukasa. Di pertarungan itu Tsukasa pun lagi-lagi berhasil mengalahkan rider itu. Tak sendiri, ternyata saat ini Tsukasa menjelajah dunia ditemani oleh Yuriko Misaki, seorang heroin yang dapat henshin menjadi Electronic Wave Human Tackle yang muncul di series Kamen Rider Stronger. Sementara di tempat berbeda, Natsumi yang telah bertemu kembali dengan Yusuke lantas menanyakan tentang Tsukasa. Namun di sini Yusuke menjelaskan bahwa Tsukasa saat ini bukanlah Tsukasa yang mereka kenal selama ini, karena ia telah berubah menjadi seorang iblis penghancur dunia. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya saling bertemu, dan di sini Tsukasa pun menegaskan bahwa akhirnya ia menerima takdirnya sebagai penghancur dunia. Untuk itu ia meminta Natsuki dan Yusuke untuk meninggalkannya jika tak ingin dibunuh. Namun sebelum Tsukasa pergi, Natsumi lantas memfotonya. Sayangnya kamera itu pun dirampas oleh Tsukasa lalu ia membuangnya. Untuk menghentikan Tsukasa, Yusuke pun telah membulatkan tekad untuk membunuhnya. Sementara Natsumi akhirnya menemukan kembali kamera itu. Dan di saat yang sama, Kivara datang menemuinya atas perintah Narutaki, di mana Narutaki berkata bahwa Natsuki lah yang dapat menghentikan Tsukasa. Maka dari itu Kivara akan meminjamkan kekuatannya pada Natsumi. Sedangkan di tempat berbeda, lagi-lagi kakek Natsumi berubah menjadi Dokter Shinigami atau Ika Devil. Hal itu menandakan bahwa Super Daishoker telah bangkit kembali. Saat Tsukasa dan Yuriko sedang berdiskusi, tiba-tiba Daiki muncul untuk menantang Tsukasa. Namun karena Yuriko mengganggu, maka Daiki lantas mengungkapkan fakta di mana bahwa sebenarnya Yuriko ternyata telah tewas dibunuh oleh Bee-Woman. Dan Tsukasa yang mengetahui fakta itu ternyata menyembunyikannya dari Yuriko. Karena Yuriko bahkan tak menyadari mengapa ia bisa bangkit kembali. Di saat yang sama, lagi-lagi Decade harus bertarung melawan rider lainnya yaitu Blade dan Ryuki. Namun sayangnya kedua rider itu dikalahkan dengan mudah. Yusuke yang menyadari dirinya adalah satu-satunya rider yang tersisa lantas menantang Tsukasa untuk segera mengakhiri tindakannya. Namun sayangnya Yusuke pun juga harus tewas di tangannya. Natsumi yang melihat kejadian itu pun lantas murka pada Tsukasa. Ia pun lantas henshin menggunakan Bad Kivara dan berhasil mengalahkan Decade dengan menusuknya. Ternyata di sini Tsukasa sengaja tak menghindari serangan Natsumi untuk mengingat semua rider yang telah ia kalahkan.
karena diam-diam ternyata Tsukasa menyimpan rasa bersalah atas perbuatannya itu. Di saat yang sama, dunia pun beralih di mana Wataru memberitahukan bahwa dengan kematian Decade, maka para rider yang sebelumnya telah tewas otomatis kembali hidup dan cerita dunia rider pun menjadi abadi. Dan Decade yang tak memiliki dunianya sendiri tak akan dapat bangkit kembali. Akan tetapi Natsumi pun lantas menyadari, walau Tsukasa tak memiliki dunianya sendiri, ia mungkin dapat bangkit kembali jika para rider masih memiliki kenangan bersama Tsukasa. Hal itu akan membuktikan bahwa Tsukasa memiliki sebuah kehidupan dan pernah ada di kehidupan mereka. Di saat itu juga Natsumi teringat sebuah foto Tsukasa yang ia ambil sebelumnya, yang mungkin akan menjadi kunci untuk membangkitkan Tsukasa kembali. Sebelum sempat mencarinya, tiba-tiba pasukan Shocker muncul untuk menghapus ingatan Natsumi tentang Decade. Beruntungnya Daiki, Yusuke, dan Yuriko membantunya, sehingga Natsumi berhasil menemukan kamera dan fotonya. Namun sayangnya foto itu terpotong sebagian. Tetapi dengan ingatan semua rider yang pernah Tsukasa tolong, akhirnya ia berhasil bangkit kembali dan mendapatkan dunianya. Sementara B-Woman yang kembali ke Shocker akhirnya menyatu dengan Neo Shimei sehingga membuatnya menjadi monster terkuat. Hal itu pun secara otomatis membangkitkan organisasi Super Crisis. Namun Tsukasa dan yang lainnya pun tak tinggal diam. Dengan menyatukan kekuatan, akhirnya pasukan Shocker berhasil dikalahkan. Namun tak diduga Neo Shimei tiba-tiba muncul dan dengan mudah mengalahkan mereka. Beruntungnya satu persatu rider dari berbagai dunia mulai bermunculan dan membantunya. Di saat yang sama, Decade pun mengubah mereka ke wujud final form-nya, sehingga Neo Shimei berhasil dikalahkan. Tak sampai di sana, ternyata Shocker menggunakan Super Crisis Fortress dan robot gajahnya untuk memburu para rider. Sementara di tempat yang sama, ternyata Kamen Rider Double juga sedang mengejar Doppan yang kabur sebelumnya. Lagi-lagi semua rider akhirnya menyatukan kekuatan, sehingga pertempuran mereka tak terelakkan. Dengan kerjasama Decade dan Double, akhirnya robot Super Crisis berhasil dikalahkan. Tak ingin menyerah, lagi-lagi Neo Shimei merasuki Doppan sehingga meningkatkan kekuatannya. Namun di sini Decade pun lantas membagi Double menjadi dua bagian, sehingga mereka bertiga melakukan Rider Kick secara bersamaan dan monster itu berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan berakhir, para rider pun kembali melalui Aurora Curtain. Dan sebelum berpisah, Tsukasa pun memberi kartu Kamen Rider School pada Shotaro. Sehingga Sokichi dari timeline yang berbeda muncul menemui mereka. Di sana ia pun berkata bahwa suatu saat mereka akan bertemu kembali. Sementara Tsukasa, Daiki, dan yang lainnya akan terus melakukan perjalanan ke dunia rider lainnya. Sedangkan Shotaro akhirnya berhasil menyelesaikan kasusnya dan film pun selesai. Demikianlah alur movie dari Kamen Rider kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.